Harus dengan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khairu wa syarru masyiatillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta fa'suli wa al-muqaddami al-azim mahabbataka wa ma'atika. Langsung dipanggil disyukur Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat kali salam-salamnya tetap berizinan ala Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bina wa para sahabatnya tapi tajahna teman-teman dengan kita yang akhirana. Nabi Muhammad dihormat guru saya ini harus terhormati mudah-mudahan baik kesehatan nanti dan segala urusan kehidupan saya ini serta kesekian dan keselamatan. Amin ya Allah. Memberi hormat para hamba kita, kiai, para ustaz, para santri, santriah, bapak-bapak, ibu, dan hadirin masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomah dengan ibadahnya dan segala urusan yang kehidupan baik. Oke, di tapi karena apabila keimanan sekarang meningkatkan ketakwaan. Amin ya Allah. Sediakan alasan karena hansa bukan melakukan kami mau Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا
dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiha rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi a'yunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran awal ya hasina fi hali ya mubdi'an bilal kari ya qariman bilal jawani lakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal wa bihamdika Kesempurnaan luar biasa dayana yang saya hormati. Minggu kemarin kita bahas menjadi anugerah kita pernah lupa Allahu ankin kita melakukan anilahi biqatratain ihdahuma annahum qalibun nawafila wa bayya'ul qara'ir. Kemarin nyaeta bisa terputus usulnya makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh dua perkara. Satu, makhluk tersebut tegasnya kita manusia suka qalbun nawafila, mengejar-ngejar hal-hal yang sifatnya sunnah, akan tetapi wabayya'ul qara'ir, suka meninggalkan hal-hal yang sifatnya fardhu. Mengejar sunnah, meninggalkan fardhu. Jadi sangat menguruti sunnah. Dikarenakan apa? Terus menjadi kebiasaan umat ketika ayat pangabutu kan Gusti Allah, dia bisa dilontarkan atau dihantarkan doanya melalui hal-hal sunnah. Itu sudah menjadi keyakinan manusia pada umumnya. Contoh, ketika kita ada pemaksudan membaca Yasin 41 kali 40 malam tanpa putus, terus baca Yasin 41 kali 40 malam tanpa putus, besoknya tubuh kesiangan. Ini mendahului. Datang bulan Ramadan, sholat tarawih digugurkan, puasana hancur. Tidak. Demi mengejar-ngejar bagi lebaran, pada saat diundi sholat zuhur tadi dari puasana batal. Itu sholat duha dilawankan, sholat korban dilawankan. Yang dimaksud terlalu memfokuskan terhadap hal-hal anu sunnah, akan tetapi dia suka meninggalkan hal-hal anu fardhu,
Ya maksudnya mengenyampingkan ngapan bayakeun atau bermalas-malasan alias kalangke. Nah itu tafsiran dina min alamatin ittiba'il hawa al-mustada'ati ila nawafil al-khairati minan ila nawafil al-khairati wa takasuri an-wasiyamin il wajibati. Jadi maksudnya bukan hanya meninggalkan meninggalkan keterangan anu asalna salah salios atau di antara ciri-ciri orang beribadah yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menyegarahkan terhadap amal-amal sunnah, akan tetapi bermalas-malasan melaksanakan hal yang wajib. Jadi ketika kita melaksanakan amal sunnah khusyuk DP ngaduan awal sholat tahunan itu kok murus mengadana aja kok itu membaguskan amal sunnah, akan tetapi bermalas-malasan terhadap amal yang wajib. Anu sifatnya wajib malah dikesampingkan. Akan tetapi jangan salah, bukan berarti keterangan ini mau menyampingkan amal sunnah. Karena apa? Tidak sempurna hal-hal yang wajib tanpa dibarengi dengan amal-amal sunnah. Tidak akan diterima amal-amal sunnah apabila hal yang wajib banyak ditinggal. Itu berarti kumaha paruna kudu dilakukeun, sunnahna kada dilampakeun. Jadi pardu kasambut sunnah halampan. Ilamun ayeuna urang wajib bae dilaksanakeun sunnahan teu suruh ada goreng adat. Jadi goreng adat dina ibadah wajib diluhurkeun sunnahna gitu, suruh ada dina ibadah. Jadi itu sopan kalau Gusti Allah. Karena apa? Ai sunnah rokap bisa. Tinggalna. Ayeuna urang kade ngomong ka Gusti Allah kasahareula. Kakanjana bilang ayeuna urang langsung bae ka Gusti Allah menyampingkan amal-amal kanjeng Nabi atau Nabi menyampingkan amal-amal sunnah, sing kira-kira Gusti Allah ngambek mah. Sementara kanjeng Nabi itu adalah kakasih Gusti. Lamun kakasih Gusti Allah kurang ditambelan, kira-kira Allah ngambek mah. Artinya Gusti Allah bae dihargakan mana? Jadi kita semuanya kepada Roh kecuali melalui kanjeng Nabi. Tidak akan nyampe amal fardu apabila amal sunnah ditinggal. Tidak akan nyampe amal sunnah apabila amal fardu ditinggal. Jadi antara amal fardu dan amal sunnah itu harus sama-sama dilaksanakan. Apabila kita menggugurkan kayak amal sunnah, tapi tata rangkaian adalah bermalas-malasan terhadap amal yang fardu, maka itu amal ibadahnya mengikuti hawa nafsu. Jadi sabnya hawa sakare, sebetulnya. Tapi ini orang jadi ngambil karena sunnah. Di samping kurang istilahnya melaksanakan amal fardu, ya amal sunnah juga. Ya harus dihargai. Jangan sampai orang kalau ucap tak sunnah itu ucapan bisa membuat kufur seseorang. Hadirin sekalian, tandanya syukur kepada Allah itu adalah orang menghargai terhadap hal yang sunnah. Karena apa? Karena di antara orang-orang yang mau
meninggalkan hal yang perlu itu dimulai dengan menyampingkan amal-amal amal sunnah. Itu saja. Kita pengen ada sunnah. Tidak boleh begitu saja. Ini bukan tak sampai keluar ucap karena salah itu bisa dibikin bisa. Selamatnya manusia itu dengan menjaga ucapan. Karena ucapan ini ketika salah ucap dan salah tempat dan salah situasi itu akan menimbulkan masalah walaupun itu dalam hal yang benar. PRT terlalu terlembur. Ada masyarakat anu termabok. Maksud PRT mah bagus, mereka bener termabok. Tapi caranya dan waktunya salah. Dicarikan termabok, si kira-kira kemana? Karena dulu bermabok dicarikannya. Iya, tunggu aja saya itu. Kan mereka mabok mereka ujung itu awalnya. Jadi orang yang lagi mabok kan bukan dicarikan perjuangan sumur, tapi biar akan dijawari dengan tindakan seret cemplungkan ke balon. Kita sadar kan perjuangan dia mabok itu agama Arab, ada silakan, ada itu tinggal. Jadi mulut ini kadang-kadang walaupun dalam hal yang berat bisa membuat masalah. Memberitahu seseorang terhadap hal yang benar tapi cara salah malah akan menimbulkan masalah. Jadi tidak selamanya hal yang benar akan menjadi benar bila dilakukan tidak benar. Tidak semuanya tidak semuanya hal itu salah ketika dilakukan dengan hal yang benar. Jadi perkara anu sejuk batur salah oke, tapi ketika waktu dan tempatnya tepat maka itu akan menghasilkan hal yang baik. Tapi ketika salah tempat, salah situasi, salah cara, walaupun itu hal yang benar, tidak bisa menimbulkan hal yang tidak benar. Laki-laki itu ini di jalan melakukan kesalahan. Ngapain lu? Gak boleh. Kebetulan yang dikasih tahunya itu orang yang lihat nafsu. Wah, ngapain lu? Atau lihat karena itu jadi terlalu ya. Iya. Jadi ketika ada hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik walaupun itu benar, kita jaga. Sabaratul insan hidup bisa. Memang yang namanya amal ma'ruf nahi munkar itu kewajiban umat. Akan tetapi kita dibatasi dengan ilmu dan cara dan ketentuan. Karena apa? Harus ada 3 bekal kata Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Manaqibnya Nurul Burhan. Yang bagi ilmu ayasdur oleh dinas salah satu asya sangatlah penting bagi umat ketika akan berhadapan dengan orang banyak perlu 3 perkara. 1, ilmu ulama harus punya ilmu yang mutabiqul ilaihi, yang sekiranya ilmu layak dengan beberapa hal, mantesan, topik. Ketika menghadapi rutinan di seluruh baca kita berarti lu baca kita dulu. Ketika jadi guru untuk membina masyarakat berarti ilmu keguruan gurunya. Ketika punya santri berarti ilmu cara mendidik santri harus punya. Jadi ilmu yang topik nilai, yang mantesan lah, yang menentukan terhadap perkara tersebut.
ilmu ulama dari mana dapatnya? Dari para ulama atau ahli-ahli ilmu yang lainnya. Baik ilmu atau ilmu agama terutama. Satu, ilmu ulama ini penting catat karena apa? Zaman sekarang itu banyak sarana koda. Tahun-tahun kamu klasik kayak baik padahal busuk. Zaman sekarang begitu. Sepertinya baik, anak kasur, lemah lembut, aslinya juga betul. Pada katanya, banyak ilmu ini yang ulama. Yang kedua, hikmatul hukama. Hikmatul hukama itu adalah pengalaman dari orang-orang yang berwawasan luas yang sudah melintang di dunia perkelanaan, yang di dunia sekiranya malah melintang di dalam hal kemasyarakatan. Antos asap sosialisasinya secara masyarakat berpengalaman. Ambil pengalamannya karena mereka itu sudah tahu di kaum ini cara menghadapinya kudu begini, di kaum ini cara menghadapinya kudu begini. Apabila ketemu orang berkarakter seperti ini, caranya harus begini. Berkarakter seperti ini, caranya kudu begitu. Cara menghadapi wanita yang galak begini caranya, yang lembut begini caranya. Anak-anak yang bandel begini caranya, anak-anak yang pendiam begini caranya. Supaya mereka endingnya bisa sama, berpotensi dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu bisa didapat oleh pengetahuan ahli-ahli hikmah atau ahli-ahli orang yang berpengalaman. Dua, itu istilahnya metode Syekh Abdul Qadir Al-Jailani proses. Yang kedua, hikmatul hukama. Yang ketiga adalah siyasatul muluk waz-zu'ama, strategi atau siasat atau teknik bahasa ulama, tata cara itu yang menjadi bahasa di awal. Ketika hal yang benar disampaikan dengan cara yang salah, maka tidak akan menimbulkan baik, akan tetapi menimbulkan masalah baru. Maka penting ilmu gerak, cakap, ilmu cakap. Kita kadang-kadang mencari ilmu juga susah. Ada yang mencari ilmu di pilihan, padahal ilmu itu ya suatu saat kita perlu, walaupun sementara kita tidak perlu, nanti suatu saat perlu. Ilmu hikmatul hukama, cari orang-orang yang berpengalaman, ambil pengalaman. Yang ketiga, cara strategi itu yang paling penting hadir sekalian. Karena kajian Nabi pun ketika mensyiarkan agama Islam itu penuh dengan strategi, asas strateginya. Hanya dengan itu cara itulah kita bisa menyebarkan agama Islam, kita bisa menyebarkan kebaikan, kita bisa menjadi tauladan yang baik bagi semua orang, dan kita tidak akan mengalami hambatan. Metode saya atur, kalau kita baca dengan kita meluruhkan ayatnya, keterangan dari nama Allah kata-kata. Sangat pentingnya urusin bulan sudah belum kita tahu rekodnya diikuti, kenapa metodenya tidak diikuti, ya itulah salah apa. Makanya ya bagaimana mau usul kepada Gusti Allah, kan kita itu dikir juga berusaha lisan, sekalipun masuk ke hati tapi tidak nyerap. Jadi kewajarannya kali ini yang kita berkor tidak di masalah jadi kali ini adalah suka mencari-cari hal yang sunnah, tetapi meninggalkan hal yang langgar. Lalu maksud meninggalkan di sini adalah takasul. Takasul itu bermalas-malasan atau talangkek. Talangkek itu bukan dalam hal sholat baik, dalam hal tingkah laku pun kita harus bisa memilih-milih dan memilah-milah mana yang penting, mana yang lebih penting.
mana yang wajib, mana yang utama, mana yang harus, mana yang lebih harus. Pemajikan itu nuntut nafkah ke suami hukumna wenang, tapi berkasaraki itu hukumna dosa. Karena apa? Menghormati suami itu hukumnya wajib, nuntut nafkah hukumnya wenang. Suami memberi nafkah kepada istri wajib, wajib. Tapi istri menuntut nafkah kepada suami wenang demi membela hal yang benar sampai baru ke sana. Ini jadi bukan dalam hal sholat lainnya, tidak ada bagaimana perilaku. Oke, kita jangan terlena dalam kepentingan diri sendiri sementara hal wajib dilakukan kurang ditinggal. Banyak di masyarakat lainnya. Ketika tugas Bapak RT demi mementingkan hal yang benar sifatnya yang jauh sampai kewajiban ditinggalkan. Ya banyak contohnya mana hak dan mana kewajiban itu, mana sifatnya utama, mana sifatnya wajib. Itu tinggal cari dirinya masing-masing. Jadi banyak kurangnya demi mementingkan selera kita sampai meninggalkan apa yang harus kita lakukan. Ini membela selera. Contoh demi membela bukan selera makan sebelah, makan cabai, makan lada, kopi ulangnya makan lada. Akan tetapi cengeng tersebut ladanya bisa berpengaruh jelek terhadap pencernaan kita karena lambung kita sudah bermasalah. Nah, hifdzul jawari itu hukumnya wajib. Sementara ada cengeng hukumnya wenang, membela wenang, meninggalkan yang baik. Itu saling berlaku. Adalah Allah katakan hukumnya wajib. Ada cengeng hukumnya wenang, membela wenang, meninggalkan baik. Kita banyak contohnya begitu banyak. Secara bahasa itu tidak perlu diterangkan secara rinci. Ada di bulan kalau boleh itu kata tinggal makanya di sini pentingnya kita mencari ilmu pengetahuan supaya banyak tahu dari hal-hal yang sedikit. Tadi itu yang kedua, watanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Watanya itu annahu amilu akmalan bidzahir walam ya'khudhu anfusahum bisidqin fiha wa nasrahum laha wa aba Allah an yaqbalu min amilin amalan illa bisidqin wa sabratin. Kakak Indonesia di perkara waswataini anamu selestuna itu kaum khalqu makhluk amilu edan pada ninggawe itu khalqu amalan ingat sepiro amal karena kira-kira amal itu siri kawan dohirnya walang yakudu jengitenya itu khalqu anfusahum karena katena karena dirinya itu si khalqu Bismillah kalawan benar pihak dina itu amalan wana rohudin ngajari nasihat laha karena itu amal wa ala maka ngabayir maka nolak maka berusaha Allah Gusti Allah
amin tina gawe amalan kana amalan ila bisri kecuali kalawan amal musjud wa sholatil haqidin menakeun anu kadua annahum amilu amalan ibad makhluk berbuat sesuatu amal amilu melakukan berbagai macam amal bidzahiri itu hanya zahirnya saja maksud hanya zahirnya saja itu walam ya'budu anfusahu tidak berguna terhadap dirinya tidak sampai terhadap hatinya karena apa? Yang tidak menerima kebenaran daripada ibadahnya. Tiba-tiba simkulim pernah nyarioskeun ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari keburukan dan kemunkaran. Akan tetapi banyak orang yang masih suka sholat, yang suka sholat, yang tukang sholat, yang rajin sholat. Akan tetapi haram jadana intimu baik. Mohon tidak? Orang ini keterangan itu. Walam ya'budu anfusahum bisyai tidak menerima kebenaran amal tersebut. Di dalam setiap amal yang kita perbuat, apabila itu di dalamnya ada perintah Allah atau anjuran Rasulullah, maka di situ terdapat faedah dan manfaat yang sangat berguna bagi kita semua. Contoh, Allah merintahkan sholat fardu 5 waktu. Kita cari manfaatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah terhadap keburukan dan kemunkaran. Kanjeng Nabi nganjurkeun sholat duha. Tadi terjoloknya sholat duha itu kalau sendi, barat sendi. Jadi sholatoh sendi awal. Jadi di awal kurang terdapat 360 sendi sesuai dengan hitungan hari dalam setiap tahun Hijriah. Setiap tahun Hijriah setahun 360 hari sesuai dengan jumlah sendi yang ada dalam tubuh 360 sendi. Nah 360 sendi itu makannya harus kita diberi nafkah dengan sholat duha. Apabila tidak diberi nafkah dengan sholat duha atau tidak dikiparati dengan sholat duha, maka sendi-sendi tersebut ada di antaranya yang tidak berfungsi. Efeknya jadi hormati, pengaturan dan sebagainya. Jadi kalau masuknya dari apa berarti sholat duha kurang. Asal dari awal asal cekrong. Jadi dari awal itu sedih marah cekrong 300 tahun macet sendinya itu berarti sholat duha itu 1000. Tahun penggecangnya kok berarti di masa tahun dengan seberapa kali benar. Jadi yang mengumpul malah mengumpul sholat duha dan sholat awal itu enak. Nah, ya salah satu kegunaan lahiriahnya jawabnya itu sholat duha itu olahraga. Waktu sholat duha muncul orang baik bukan satu bab istilahnya jogging, ibadah jogging, jogrok lah, ibadah jogrok. Jadi jogging sholatnya adalah sholat duha. Jadi sholat duha itu jogging,
Maka awak sadar gitu. Sholat dua, seberapa? Sholat dua berapa? 8 rakaat. Jogging 8 rakaat sok. Itu biasa membandingi push up 100 kali. Bahkan enteng kena push up 100 kali daripada sholat duha 2 rakaat. Ya. Ya iya, push up 100 kali lah, enteng bungker. Kok ngomongin harus dilatih push up nah, engine-nya yang saja kan bungker pasti macam-macam. Sholat duha 2 rakaat aja berat. Iya. Push up 100 kali tidak. Sholat duha 2 rakaat. Alhamdulillah, para santri yang terus mau subuh ini sholat duha bersama kawannya. Jadi udah santri yang terus mau ending terus mau subuh, terus mau ending samanya buat jadi sholat duha bersama. Di bumi terakhir bete, anjing deh, sholat duha bersama, sarang istri, sarang para putra. Nggak sehat, awak mati nyari cuma kromatik dan sebagainya. Tangan diri sekalian, jadi anu amilu amalan dohiri walam yahuduhan busahun bismillahirrahmanirrahim itu jadi kita melakukan amal yang baik akan tetapi tidak menerima kebaikan tersebut. Karena apa? Ibadahnya mencapai anggota badan, tidak mencapai hati. Karena apa? Warna sulam yahud anasoh tidak mengambil intisari dari ibadah tersebut, tidak mengambil nasihat. Maka dari itu wa aba Allah menolak Gusti Allah pembunuh. Jadi Allah tidak mau menerima apa yang telah dia perbuat atau lakukan. Karena apa? Ya, Allah menyatakan amilin amalan dari syirki wa sholatul haq. Jadi ketika kita melakukan sifatnya ibadah itu ya harus diterima fungsi dan kegunaannya. Alias sholatnya harus mencapai hati. Mual bisa sholatnya nyampe ke hati kita apabila hati kita tidak disertakan ikut sholat. Oh, berarti kita sholatnya harus bidzikr. Artinya sholat alim dzikr. Dirikanlah sholat untuk mengingat Gusti Allah, bukan lil hawaiji, bukan mendirikan sholat itu untuk kacumponan pangabur karena kalau lulus cita-cita intinya. Jadi sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha sampai jangan rezeki itu. Tapi kamu nyampe ke Gusti Allah, kamu ingat ke Gusti Allah, maka diajar itu sholat sambil ingat ke Gusti Allah. Jangan ingat karena pangabutuh. Karena apa? Pangabutuh itu otomatis akan tercumponi apabila kita ketika berhadapan dengan Allah mengingat Gusti Allah. Kira-kira dalam tadi namu ke PRT. Ayo namu ke PRT, kita ngobrol sama PRT, ada luar dia kan itu kan dia. Sehingga tanggapan PRT mana? Dari mana? Kalau waktu itu yang pasti Allah sami asal direce kalau dikit tuanan itu kalau bisa deh akhirnya ngecek ke PRT mungkin lah PRT malah maklum kira-kira kalau ngecek ke Gusti Allah gimana? Wah iya
ketika kita sholat dilaksanakan, sholat duha dilaksanakan, ngaji Quran dilaksanakan, zikir dilaksanakan, akan tetapi hidup kita tanggal baik. Jangan salahkan Gusti Allah, jangan tuntut keadilan Allah. Karena apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Lebih waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan kita mah asa, khusyuk ge asa, rajin ge asa, getol ge as, bener ge as. Asa urang mah asa geuskeun, karasaan pagawean ge geuskeun, karasaan zikir ge geuskeun, karasaan salat ge geuskeun, karasaan asa ari asa jauhan. Anu lamun muni mah namanya Gusti rumah ibadah mah entong nyampe ka asa kudu benernya kudu sing yakin. Nah, kada sing yakin atas diantara aya naon dina Quran itu beberapa kata yakin sampai maut. Maksud maut di dunia teh maut perasaan itu tunggu perasaan yang lain selain Gusti Allah. Nah itu sholat teh urang teh paekeun rasa urang kana dunia hatta yakin sehingga rasa urang kana urusan dunia paeh maut. Yang ada hanyalah la ilaha illallah, hanya Gusti Allah. Yang pantesan kita melakukan apa selalu salah, itu dianggap salah, ini salah, itu salah, ini salah. Ya itulah karena pengetahuan kita terhadap kesalahan kurang. Karena hidupnya hanya sebatas biasa. Karena merendah biasa. Waduh. Kalau biasa sama biasa kan diopin sama kopi. Waduh, ada di ibadah seperti itu. Jadi kita melakukan, jadi jangan sampai amal kita terputus. Amal kita terputus. Jangan tuntut keadilan Allah. Allah mau lebih adil. Allah maha adil. Bukan berarti Allah tidak karunia, tidak adil terhadap orang yang rajin ibadah. Karena Allah lebih tahu nilai ibadah kita sampai di mana. Maka Allah mereka jangan merasa itu, jangan merasa itu, jangan merasa itu, jangan merasa itu, jangan merasa itu. Dibagi-bagi. Kenapa sholat duha salat 8 rakaat, tahajud salat 12 rakaat, sholat fardu salat 5 waktu, ngaji Quran sami 30 juz, zikir sami 165. Nah, nanti kita beda-beda. Jangan tanya yang seperti itu urusan Gusti Allah, bukan urusan kita. Karena amal ibadah kita bukan tertuju pada urusan dunia, akan tetapi ila anta maksudi wa ridhoka matlub ini mahabbataka wa ma intina. Jadi jangan tanya soal ibadah satu air segitu satu kurang prerogatif Gusti Allah. Jadi yang bisa memutuskan karena usulnya makhluk kalau istilah ada dua. Jadi karena mudah-mudahan sungan yang bagi kata Nabi bermalas-malasan takasur dengan urusan fardu. Nomor 2 henteu narima karena amal-amal anu lakona saran teu ngajadikeun nasihat pikeun diri urang alias amalna henteu nepi kana hate karena Gusti Allah moal rek narima kana amalna dijama kecuali mun eta jalma ngabenerkeun kana ibadahna jeung ngeunakeun kana hate nah qala al-qari al-nabi wa rahmatan bisawab. Jadi itu kan insyaallah pertama dinasihkan sekali di ayun. Nah kalian tahu
saran-saran di Ramadan. Mungkin-mungkin bulan panjang dan juga sehat, biasa ditangkap amal ibadah kurang sama itu Allah. Mudah-mudahan sing dibersihkan hati kurang sadayana kanggo malinan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi rojaka wa sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Kita berusaha mengawasi maqasidana. Bagaimana orang mati ke bulan Ramadan biasa amalnya di bulan Ramadan. Ingat di bulan Ramadan bulan Ramadan itu ganjaran tidak terduga, maka disebut panen. Jadi jangan tinggalkan amal di bulan Ramadan walaupun sangat kecil. Jangan tinggalkan sekecil apapun amal kebaikan di bulan Ramadan. Memang konten dari buku ini lah, perasaan hijau mana gitu ya. Saya tadi 10 jam sahur, ada sampai kesiangan dalam masyarakat. Ya, balik mana pada ngirim sasaran masjid, maka kita harus santri, maka kita santri jadi anu cinta bisa dilihat. Jadi ngawas berjamaah sareng santri sareng korea santri beda ya bedanya. Santrinya statusnya menjadi bisa dilihat. Ibu-ibu simbolnya di sasaran sareng santri orangnya benar-benar dibutuhkan. Terus kalau saya wali santri enak pulangan saudara orang saudara kayu kalau bicara pada sekolah mana ada siapa kajinya mulai tahun ini terus ini bisa satu yang ada pun yang awal dilakukan anggap di tahun nanti terus dan ada rasa amin berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.